Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 30 Mei 2023 dalam acara Pesan Gembala, ya kita persiapkan hati kita untuk kita sama-sama belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah isi hati-Mu yang akan menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, semakin kita serius berurusan dengan Tuhan, ya kita serius terus belajar kebenaran firman Tuhan, kita tentu akan dibukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru, ya. Tentu kita yang dulu kita anggap hal yang sepele, yang sederhana, tapi sekarang setelah kita memiliki kecerdasan karena kekayaan firman yang memenuhi pikiran hati kita, kita bisa menilai itu ternyata penting atau sangat penting, ya. Jadi dulu kalau kita melihat ayat-ayat tertentu itu sepertinya kita nggak diberkati dengan ayat-ayat itu, ya. Tetapi ketika kita makin mengerti kebenaran, kita makin memiliki frame yang lengkap, gambaran yang lengkap dari setiap kebenaran ini, ya. Ini juga yang saya alami dan saya merasa diberkati, ya. Makin banyak kita mengerti kebenaran firman Tuhan, jadi nanti kalau kita ketemu ayat-ayat yang lain, kita jadi tidak begitu sulit menerjemahkan, ya, tidak begitu sulit menangkap maksud dari penulis ayat itu, ya, karena kita sudah punya gambaran, ya, tentang kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara, saya ajak baca di dalam Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 ayat 18, ya. Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya. Dulu kita mulai membaca ayat ini, ya, sebenarnya apa ininya dari ayat ini, apa istimewanya di balik ayat ini, ya, maka sering kita lewati. Tapi kalau Bapak Ibu sudah renungkan, kalau kita renungkan, ya, dengan pemahaman kita yang makin lengkap itu, kita pasti akan bisa menarik, ya, mengambil berkat dari kebenaran ini, ya, mengambil berkat dari kebenaran ini, ya. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, jadi kalimat yang penting yang harus kita pahami adalah yang mengatakan yang kamu ikat. Ya, jadi yang mengikat itu kita. Ya, bukan siapapun. Dikatakan apa yang kamu ikat. Jadi kita tanpa sadar atau tidak sadar, tapi yang jelas kita mengikat. Kita ikat. Yang melepaskan juga kita juga, ya. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat, karena kita mengikat di dunia ini maka di surga terikat. Nah, tapi kalau dan apa yang kamu lepaskan, yang melepaskan siapa? Kita, Bapak Ibu Saudara dan saya yang melepaskan, maka di surga juga pasti akan terlepas. Nah, ini kalau kita lihat, ya, kita lihat perikop di atas ini kan berkenaan dengan nasihat terhadap sesama saudara. Nggak ada orang-orang yang dinasehatin, dipanggil 4 mata nggak berubah, ya, dipanggil beberapa saksi nggak berubah juga. Akhirnya dikatakan 17, ya, ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, ya, dari saksi-saksi 2 atau 3 orang saksi itu, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang
seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pungut cukai. Jadi kalau ada orang yang cukup bandel atau sangat bandel, ya, dia orang yang keras kepala, nggak mau mendengar saran, nggak mau mendengar nasihat orang lain, dan dia tetap merasa benar dengan cara pandangnya, ya, padahal sejatinya itu salah atau meleset dan itu membahayakan. Ya, tetapi nyatanya orang ini nggak mau, ditegur 4 mata nggak bisa, dipanggil 2-3 orang saksi nggak bisa, diberhadapkan dalam jemaat mereka juga nggak berubah, jadi masih kekeh merasa benar. Ya sudah, itu dianggap bahwa anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pungut cukai. Nah, baru muncul ayat 18, yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, yang kamu lepas di dunia ini kan terlepas di surga. Jadi ini berbicara tentang karakter buruk seseorang, yang sulit dilepaskan, ya. Bahkan yang bersangkutan pun tidak mudah melepaskan atau mematikan karakter buruknya, ya. Orang yang sadar bahwa dia punya karakter buruk, dia punya kebiasaan buruk, ya. Orang yang sadar bahwa dia punya karakter buruk, dia punya kebiasaan buruk, itu mau melepaskan saja itu tidak mudah. Apalagi orang yang tidak sadar kalau dia itu punya karakter buruk, ya. Orang itu tidak sadar kalau dia punya kebiasaan buruk, nggak mungkin bisa dilepaskan, ya. Karena dia merasa tidak ada sesuatu yang salah dengan hidupnya. Padahal kalau kita teropong dari kebenaran firman Tuhan, waduh, banyak cacat celah dalam diri orang itu yang seharusnya segera untuk dilepaskan, ditanggalkan. Ini Bapak Ibu Saudara. Makanya kita itu sulit menghadapi orang-orang yang sok rohani, itu paling sulit. Ya, dari dia udah rajin ke gereja, dia merasa sudah mendengar firman Tuhan dan merasa apa yang dia pahami itu benar, sehingga kita ada yang mengingatkan, dia nggak mau tahu, ya. Karena dia merasa benar, wah, aku lebih rohani, ya. Anda siapa? Misalnya gitu, saya ini di gereja pelayanan Tuhan yang senior, saya ini sudah hamba Tuhan. Tetapi sejatinya di dalam diri orang itu ada karakter yang kurang baik, ada kebiasaan yang kurang baik yang mestinya dia sadari. Nah, ini yang tadi saya katakan. Yang paling susah itu kalau orang itu tidak menyadari karakter buruknya atau kebiasaan buruknya, dia tidak menyadari. Ya sudah, nggak bisa dilepaskan. Ya, sedang mereka yang menyadari bahwa dia punya kebiasaan buruk, punya karakter buruk, berjuang untuk melepaskan aja nggak bisa, apalagi yang tidak sadar. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi setiap kita itu pasti, kalau kita renungkan, saya juga punya kebiasaan yang kurang baik, ya. Ada karakter buruk sih enggak, tapi rasanya harus mulai dikikis, dihilangkan, ya, kurang baik, ya. Tapi saya sadar itu pun tidak mudah loh melepaskan, ya. Karena kalau itu pasti yang mengikat kita, ya. Jadi yang melepaskan juga kita. Jadi karakter buruk yang ada dalam diri kita, kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita, bukan pemberian dari Allah, ya, bukan diwariskan, enggak, ya. Setiap kita itu, ya, akan menjadi seperti apa kita nanti, itu kita yang menentukan. Kita berjuang bagaimana kita mengikis karakter-karakter buruk itu, dan kita yang melepaskan, ya. Kalau di dunia ini tidak bisa dilepaskan, jangan berharap nanti, oh, aku nanti kalau di surga berubah. Nggak bisa. Maka kalau ada konsep, ada hamba Tuhan yang mengatakan, oh, kan ada kalimat, ada kebenaran yang mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kan perintah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, nanti ada berkeluh, nggak bisa, kita di dunia ini nggak bisa, nanti kita di surga dikuduskan. Gimana caranya? Ya, kalau selama di dunia ini kita tidak bisa kudus, kita najis, ya di surga nanti najis. Ya. Kalau toh memang mungkin kita tidak bisa kudus 100%, tetapi paling tidak
Tuhan melihat ada progresif, ada perjuangan dari orang itu untuk berjuang bagaimana orang itu pengen hidup benar, bagaimana pengen hidup dalam kekudusan Tuhan, kesucian Allah. Tuhan melihat itu, ya. Memang kamu belum kudus ini, tetapi aku tahu kamu sedang berjuang. Nah, itu bisa nanti di sana di kekekalan digarap lagi bisa, tetapi bukan berarti ketika di dunia nggak mungkin bisa kudus, nanti kita di surga dikuduskan. Terus dia menggelar hidup seenaknya, mulutnya kasar, ya, mulutnya kasar, perbuatannya menjadi batu sandungan, ya, merugikan banyak orang, tidak bertanggung jawab. Ya, mana mungkin terus nanti di surga atau kudus? Tidak mungkin itu. Ya. Paling tidak dia mesti harus dimulai dengan apa? Mulutnya baik, lemah lembut, mudah mengampuni, ya, tidak pernah merancang kejahatan, tidak pernah mempunyai niat untuk membalas kejahatan orang lain, tidak ingin merugikan orang lain, ya, inginnya selalu berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat. Ya, kalau di dalam diri orang itu spiritnya seperti itu, tapi dia belum benar-benar kudus, Tuhan tahu dan Tuhan hargai orang-orang seperti ini. Ya, jadi kita yang berjuang melepaskan segala karakter buruk, kebiasaan buruk kita selama di dunia ini. Ya, ada ayat lain mengatakan haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Ada orang udah skeptis, mana mungkin kita sempurna? Ya memang kita belum sempurna, tetapi Tuhan melihat harus ada progresivitas, ada kesungguhan dari setiap kita untuk kita sedang mengarah dalam kesempurnaan yang diinginkan Tuhan. Ya, memang kita belum sempurna, tetapi bukan berarti kita bisa seenaknya, ya, bisa seenaknya ngata-ngatain orang, seenaknya menghukum orang. Terus nanti sempurna itu nanti di surga. Nggak bisa. Ya, ketika dari bumi, ketika di dunia ini Tuhan harus sudah melihat orang ini, anak ini memang dia belum sempurna, tapi aku melihat manusia batiniahnya sedang bergerak, bertumbuh, mengalami progresivitas menuju kesempurnaan. Itu yang dihargai Tuhan. Ya, maka kalau kita bicara tentang sempurna, tentang haruslah hendaklah kamu kudus, itu orang ada skeptis. Wah, mana ini itu orang-orang ini dia akan bersembunyi di balik ketidakmampuannya untuk dia menggelar hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, dia merasa tidak mampu. Ya, terus mempengaruhi orang lain supaya orang lain juga kayak dia. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita harus berjuang bagaimana kita ya bisa sesempurna mungkin yang bisa kita capai. Kita berjuang bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan Tuhan semampu yang kita lakukan. Dan Tuhan melihat perjuangan kita, itu yang paling penting. Ya, karena memang perjuangan terberat dari kita, ya sebagian besar kita itu karena apa? Goresan-goresan yang ada di dalam jiwa kita, ya, dari misalnya kita sampai usia 25 baru kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Umur 35 baru kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sementara bejana hati kita, jiwa kita sudah diwarnai oleh dunia ini dari mulai umur 9-11 tahun sampai 35. Itu bejana hati kita, jiwa kita diwarnai oleh filosofi dunia. Ya, ini kan harus kita lepaskan. Ini kita lepaskan. Ya, maka ketika kita mengerti kebenaran, kita baru sadar, waduh, berarti ini salah nih. Ini salah nih, ini harus aku lepaskan. Dan ketika kita melepaskan, tidak mungkin langsung lepas semua, pasti bertahap. Sebagian ya, dengan bertambahnya usia kita 40, 45, 50, nanti makin banyak yang dirontokkan filosofi dunia itu. Nah, itu kita yang melepaskan. Nah, nanti ketika di surga, karakter itu sudah tidak dijumpai lagi. Ya. Karena kalau di surga nanti orang dengan karakter buruk tidak mungkin ada di sana, ngerusakin nanti. Ya. Semua pasti orang-orang ada di langit baru, bumi baru, yang ada di Yerusalem baru, pasti orang-orang percaya dengan sikap hati yang benar. Ya, dengan punya nurani yang bersih, orang-orang yang tulus, orang-orang yang menjaga kesucian hidup, itu pasti.
Coba kita bayangkan kalau di surga nanti ada orang yang mulutnya rusak. Ya tapi nggak mungkin lah, itu nggak mungkin. Ya kita nggak boleh membayangkan karena memang itu nggak mungkin ya, orang-orang seperti itu tidak layak untuk ada di langit baru bumi baru. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 21, ya Wahyu pasal 21 itu kan perikopnya ya mulai ayat 9 itu kan tentang Yerusalem yang baru. Ya, Yerusalem yang baru ini yang jadi sasaran ibadah kita. Ya, yang sering kita katakan LB3, langit baru bumi baru atau Yerusalem baru. Di dalam pasal 21 dari Wahyu ayat 27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam Yerusalem baru, sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya, jadi ini berbicara tentang orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ingat, bukan kitab kehidupan saja ya, karena ada kitab kehidupan, tetapi ada juga kitab kehidupan anak domba. Nah, yang ada di Yerusalem baru itulah orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi nggak ada orang najis, ya mulutnya najis, pikirannya najis, tidak ada. Nah, kok bisa itu ya? Selama di dunia itu dia berjuang melepaskan yang dilepaskan dunia terlepas di surga. Makanya kenapa ya betapa pentingnya anak-anak kita itu sedini mungkin dikenalkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sekolah minggu, remaja, pemuda, supaya kalau toh dia belum menjadi orang yang sangat baik, tetapi bejana jiwanya tidak sempat diwarnai oleh filosofi dunia yang jahat. Itu ya. Jadi bejana jiwanya itu belum sempat diwarnai oleh filosofi dunia yang jahat. Dia belum terbentuk menjadi manusia yang hedon, yang mencintai dunia. Kalau tiap minggu nggak pergi ke mall nggak bisa. Kan ada orang itu seminggu nggak pergi ke mall pusing dia. Padahal kalau kita yang ngerti kebenaran, jangan kan seminggu, 3 bulan, 6 bulan juga nggak masalah. Kalau memang nggak ada perlunya, ngapain ke mall? Kalau nggak ada perlunya, ya ini yang kita lepaskan. Ya. Maka orang-orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan, ya udah usia 40, 45, oh dia akan kerja keras, ya, wah dia bisa terseok-seok. Karena apa? Karena yang ada di dalam jiwanya udah terlanjur diwarnai oleh filosofi dunia. Sekian puluh tahun dia bergaul dengan orang dunia. Mungkin dia tidak jahat, oh dia tidak merampok, dia tidak merokok, dia tidak berzina, dia tidak judi. Memang dia, tetapi kebiasaan-kebiasaan, misalnya nonton TV, serial TV sampai bukan malam, sampai pagi, sampai dini hari, sampai jam 1. Ya, nonton apa, hobi-hobi yang menghabiskan waktu dan menghabiskan uang. Itu kan orang dunia menilai itu bukan dosa, tetapi kalau kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, itu tidak layak untuk kita kerjakan. Ya, jadi makanya tugas berat Bapak Ibu Saudara dan saya ini merenungkan apa yang karakter buruk yang masih ada di dalam diri kita, ya, kebiasaan buruk apa yang masih dalam diri saya. Itu harus dilepaskan. Yang paling sederhana, kita kan pernah lihat orang yang bawaannya marah aja, ya cemberut aja, salah sedikit cemberut, ada yang nggak benar dikit cemberut. Itu kan nyeksa, ya salah tidak fatal, ngapain? Itu kan dia sudah membuat suasana jiwanya sulit untuk masuk hadirat Tuhan. Ya, kecuali kalau salahnya fatal, itu baru kita ini. Tapi kalau salahnya hanya lupa matiin lampu, kayak salah naruh apa, kayak itu kan sepele, nggak usah membuat suasana jiwa kita jadi murung. Makanya saya heran kalau lihat ada orang-orang begitu. Bukannya dia juga rajin ke gereja juga, pelayan Tuhan juga, tapi ada orang-orang yang begitu, bawaannya pengen marah, bawaannya pengen ini, cemburu, nggak ada sukacita sama sekali. Ya ini harus kita lepaskan. Nggak mungkin nanti di surga cemburu diketawain. Ya,
Ini perjuangan kita melepaskan apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kita sadar apa-apa yang harus kita lepaskan. Nah, yang kita ikat misalnya apa? Kita mengikat, yang kita ikat apa? Membangun intimasi dengan Tuhan. Terus kita naikkan, makin meningkat. Ya, kecintaan kita untuk mendengar suara Tuhan, ya, lewat dengar khotbah-khotbah di gereja, di media sosial ada khotbah bagus, kita kuat ingin mendengarnya. Keinginan yang kuat kita untuk membaca Alkitab, itu yang kita ikat. Keinginan kuat kita untuk memeluk orang lain, ya. Jadi orang-orang yang dia canggung terhadap kita, ada orang-orang yang canggung terhadap kita. Apa? Karena orang itu merasa dia melukai kita, dia menyakiti kita, dia merugikan kita, sehingga dia canggung ketemu kita. Tapi kita merasa aku sudah mengampuni, ya kita samperin, kita peluk, kita ajak ngomong, ya kita salaman. Mereka bingung. Ya, itu yang harus, sifat karakter yang baik itu yang harus kita ikat. Ya, jadi nanti ketika kita ada di tempat yang asing, kita sama orang itu udah biasa. Ya, karena memang kita punya hati yang tulus. Ya, kita tidak pernah curiga dengan siapapun. Nah, maka yang saya katakan, karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang masih kita tunjukkan, kita lepas. Itu kita lepas. Ya, jadi kita udah enjoy orang melihat sukacita. Sekalipun kita juga punya problem, tapi tidak perlu dipertontonkan lewat wajah kita, tidak perlu. Itu urusan kita dengan Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang harus kita berhasil mengatasi. Karena di dalam Efesus pasal 4 ayat 22, Efesus 4 ayat 22 katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi manusia lama itu yang harus kita tanggalkan, itu yang kadang-kadang dilepaskan. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menonton, ya, tontonan yang tidak pantas kita tonton, ya, itu membuat bejana hati kita itu kayak terganggu. Ya, karena kalau sampai tontonan yang kurang bagus itu kita masuk dalam pikiran kita, kita masih ingat tontonan itu, kita pengen ngulang. Ya, makanya ada orang-orang yang kecanduan nonton film-film nggak bagus, ya, kecanduan melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Dia membiarkan dirinya untuk, ya, dimasukin dengan filosofi yang tidak baik itu. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang berat. Ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus kita kenali. Karakter buruk kita harus kita kenali. Kebiasaan buruk kita harus kita kenali. Ya. Yang sudah mengenali karakter buruk, kebiasaan buruk aja belum tentu mampu melepaskan, menanggalkan, apalagi yang tidak mengenali. Nah, ini celaka. Ya, ada orang yang punya karakter buruk tapi dia tidak mengenali karakter buruknya. Ya, ini yang repot. Ya, yang repot. Maka yang selalu saya katakan, luangkan waktu di waktu malam untuk merenungkan apa yang sudah aku lakukan, yang saya lakukan sepanjang hari, apa yang sudah saya kerjakan sepanjang hari, dan mana-mana yang itu melukai orang lain, mana-mana tindakan perkataan kita yang itu melukai hati Tuhan. Kita harus tahu. Ya. Kita harus tahu. Pagi hari juga bisa gitu. Mana-mana perbuatan kita, tindakan kita yang melukai Tuhan, kita tahu. Kalau enggak, ya, kalau enggak repot, Bapak Ibu Saudara, repot. Ya, maka kalau dikatakan bahwa bejana hati kita itu bukan tidak terbatas, tetapi terbatas isinya itu. Nah, volume yang terbatas dari bejana hati kita itu jangan diisi filosofi dunia. Nanti kalau terus filosofi dunia itu mengisi, pada saat tertentu dia terlalu penuh, ya udah, filosofi
kebenaran firman Tuhan tidak bisa masuk, udah nggak ada tempatnya, karena udah dipenuhi oleh filosofi dunia. Udah, kebenaran firman Tuhan nggak mungkin bisa masuk, karena bejana hati kita itu bukan tidak terbatas ya. Makanya jangan sembarangan kita mengisi bejana hati kita dengan tontonan yang tidak baik, hal-hal yang buruk harus kita singkirkan, dan biarlah bejana hati kita hanya diisi oleh kebenaran firman Tuhan ya, yang itu akan memberkati kita ya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas lawatan pada malam hari ini. Engkau telah berbicara pada setiap kami, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan ajar kami melakukannya dengan kesungguhan. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.